tanggal 4 April 1940. Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain, berdiri di hadapan Komite Partai Konservatif. Dengan rasa percaya diri yang tenang, ia menyatakan bahwa Adolf Hitler telah ketinggalan bus. Ia merujuk pada keengganan militer Jerman untuk langsung menyerang sekutu pada bulan-bulan awal perang. Chamberlain merasa waktu berpihak kepada Inggris. Perasaan Chamberlain itu adalah sebuah kalkulasi yang fatal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azril Saputra dengan NIM 2503514. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejatuhan Chamberlain pada saat Perang Dunia Kedua dan dampaknya terhadap pemerintahan Inggris. Ayo saksikan. Hanya 5 hari setelah ucapan tersebut, pada 9 April, militer Jerman melancarkan operasi Weserübung. Mereka menyerbu Denmark dan mengirim pasukan invasi besar-besaran ke Norwegia. Pasukan Inggris yang dikirim secara tergesa-gesa untuk menghentikan mereka segera menemui jalan buntu. Kampanye sekutu di Norwegia diwarnai oleh perencanaan yang buruk, kekurangan persenjataan, dan dominasi udara Jerman yang absolut. Menjelang akhir April, pasukan Inggris terpaksa dievakuasi dari Andalnes dan Namsos. Di London, rasa malu dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Periode Perang Pony atau Pony War telah berakhir, dan Inggris baru saja menelan kekalahan pertamanya. Kegagalan di Norwegia ini akan memicu krisis politik paling krusial bagi parlemen Inggris pada abad ke-20 ini. Selasa, 7 Mei 1940. House of Commons menggelar sidang. Di atas kertas, ini hanyalah mosi penundaan rutin dengan agenda membahas pelaksanaan perang. Namun, setiap anggota parlemen yang hadir hari itu tahu ini adalah pengadilan bagi pemerintah Chamberlain. Pada pukul 15.48, Chamberlain berdiri untuk memberikan pertanyaan pembuka. Ia mencoba meredam dampak dari penarikan mundur di Norwegia. Ia mengklaim bahwa prajurit Inggris secara individu lebih unggul dari musuh mereka dan kerugian yang dialami Inggris tidak sebanding dengan kerugian armada laut Jerman. Namun, sang Perdana Menteri tampak lelah. Nada bicaranya kehilangan sebuah otoritas. Saat Chamberlain menyebut bahwa, quote, para menteri tentu saja akan selalu disalahkan untuk semuanya. Suasana ruang kemudian mulai memanas. Seorang anggota dewan dari Partai Buruh berteriak ke arahnya. Dari berbagai sudut, ejekan mulai beruntun dilemparkan oleh anggota-anggota parlemen. Kalian ketinggalan bas, kalian ketinggalan bas. Chamberlain merespons dengan gestur kesal yang tertangkap oleh pengamat. Ia dipaksa membela diri atas frasa yang ia ucapkan, membuatnya terlihat semakin dalam fase defensif di hadapan parlemen. Pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Clement Attlee, mengambil alih mimbar. Attlee tidak menyerang dengan meledak-ledak. Sebaliknya, ia membedah pemerintahan secara metodis. Ia menyoroti bagaimana pemerintah Inggris membiarkan pers Inggris meniupkan ilusi kemenangan di Norwegia. Ia meninabobokan publik dengan rasa aman yang palsu. Namun, taktik Attlee yang paling mematikan hari itu adalah keputusannya untuk menahan diri. Ia sengaja tidak menyerukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Chamberlain karena Attlee tahu membiarkan anggota Partai Konservatif menyadari sendiri kebusukan dari dalam partai mereka akan memberikan dampak yang jauh lebih merusak. Dan Attlee benar. Kritik tajam dari internal partai segera datang. Menjelang petang, Laksamana Armada Sir Roger Keynes melangkah masuk ke ruang sidang. Keynes bukan sekedar politisi. Ia adalah pahlawan Perang Dunia Pertama. Hari itu, ia tidak mengenakan setelan jas sipil layaknya anggota dewan lain. Ia mengenakan seragam angkatan laut lengkap dengan 6 baris pita medali di dadanya. Kehadiran Keynes menghentikan kesak-kusuk di ruangan. Keynes berdiri dan berkata dengan tegas, "Saya berbicara atas nama angkatan laut yang sedang bertempur."
Ia melontarkan kritik keras mengenai kebingungan strategis dalam kabinet Chamberlain yang menahan angkatan laut untuk merebut Trondheim. Melihat seorang pahlawan militer menelanjangi pemerintahan dari barisan Partai Konservatif sendiri merupakan pukulan moral yang berat bagi pemerintahan konservatif. Namun tembakan paling letak di hari pertama datang dari Leo Emery. Emery adalah politisi senior Partai Konservatif, rekan Chamberlain sendiri. Ia berdiri dan membedah inkompetensi pemerintahan dalam melaksanakan perang. Di akhir pidatonya, Emery menatap langsung ke arah barisan menteri kabinet. Ia meminjam kata-kata Oliver Cromwell saat membubarkan parlemen Rome 3 abad sebelumnya. Suaranya menggema di ruangan parlemen. Anda telah duduk terlalu lama di sini untuk kebaikan apapun yang mungkin telah Anda lakukan. Pergilah, saya katakan, dan biarkan kami selesai dengan Anda. Atas nama Tuhan, pergilah. Hari selanjutnya, 8 Mei. Suasana telah bergeser dari segera evaluasi militer menjadi pemberontakan politik terbuka. Partai Buruh memutuskan bahwa berdebat saja tidak cukup. Herbert Morrison berdiri dan mengumumkan bahwa oposisi akan memaksakan pemungutan suara. Sebuah mosi tidak percaya secara de facto terhadap pemerintahan. Chamberlain merespons, dan dalam tekanan yang memuncak, ia memulai kesalahan taktis terbesar dalam karirnya. Ia berdiri di mimbar dan memandang ke arah anggota dewannya. Saya menerima tantangan ini, ia ucap. Saya punya teman-teman di dewan ini, dan saya menyerukan kepada teman-teman saya untuk mendukung kami di lobi malam ini. Pernyataannya menjadi blunder fatal. Di saat negara sedang menghadapi ancaman eksistensial, Perdana Menteri mencoba mengubah debat pertahanan nasional menjadi uji loyalitas persahabatan. Bob Booby, seorang anggota konservatif yang muak, langsung berteriak dan kursinya, "Bukan saya!" Pada pukul 11, pemungutan suara dimulai. Para anggota dewan beranjak meninggalkan kursi mereka menuju lobi pembagian suara. A untuk mendukung pemerintah dan no untuk menentang. Hanya ada satu pertanyaan di benak setiap politisi di sana. Seberapa besar skala pemberontakan di dalam tubuh Partai Konservatif? Saat hasil dibacakan, angkanya menjadi vonis mati bagi otoritas Neville Chamberlain. Pemerintah menang dengan perolehan 281 suara berbanding 200. Secara matematis, Chamberlain selamat. Namun, mayoritas parlemennya yang biasanya aman di atas 200 kursi telah menyusut drastis menjadi hanya 81. Sekitar 41 anggota konservatif secara terbuka menyeberang dan menentang Perdana Menteri mereka sendiri. 60 lainnya menolak untuk memberikan suara. Saat Chamberlain bangkit dan berjalan dari ruang sidang dengan wajah pucat dan tegang, para pendukungnya yang setia meneriakkan umpatan Quisling dan tikus kepada para pemberontak. Sebagai balasannya, dari seberang ruangan, para penentangnya menyanyikan lagu Rule Britannia yang perlahan tenggelam oleh teriakan, "Pergi! Pergi!" Secara de jure, Chamberlain masih menjabat. Sepanjang hari tanggal 9 Mei, ia berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan mencoba membentuk pemerintahan koalisi nasional. Ia mengundang fraksi buruh dan liberal, namun kedua partai tersebut memberikan satu syarat mutlak. Mereka bersedia melayani negara, asalkan di bawah pemimpin yang baru. Pada fajar tanggal 10 Mei 1940, pasukan militer Jerman melintasi perbatasan, melancarkan invasi Blitzkrieg ke Belanda, Belgia, dan Prancis. Perang yang sesungguhnya akhirnya meletus di Eropa Barat. Malam itu juga, Neville Chamberlain menuju istana Buckingham. Ia menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja George ke-6. Sebagai penerus, Raja menunjuk satu sosok yang diyakini oleh fraksi parlemen sebagai satu-satunya pria dengan energi tempur dan determinasi baja yang mampu memimpin Inggris melewati masa depan yang gelap. Pria itu adalah Winston Churchill. Debat Norwegia hanya berlangsung selama 3 hari, namun dalam 72 jam tersebut, sebuah rezim yang dibangun di atas ilusi perdamaian dijatuhkan, dan arah Perang Dunia Kedua berubah untuk selamanya.